Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menguji ARD versi 23.3. Ini seperti ini. Ini diupdate. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menggunakan ARD tapi susah untuk mengupdate, update sukses tetapi versinya belum berubah atau menu-menu yang ada dalam versi yang baru belum masuk, itu permasalahannya ada di jaringan internet yang digunakan. Biasanya apabila menggunakan jaringan internet dari IndiHome atau Telkom, Telkomsel mungkin juga, yang sepemahaman saya adalah dari Telkom. Itu ada mungkin blocking tertentu yang ada di dalam ISP tersebut. Jadi bisa menggunakan hotspot dari HP atau menggunakan jaringan internet lain atau VPN juga boleh. Nah, karena banyak kesalahan coding atau apalah yang menyebabkan mapel mulok dalam muatan lokal ini, itu kemarin kita alihkan ke mapel umum. Untuk MTS dan MA dialihkan ke mapel umum kategori B, untuk MI dialihkan ke mapel umum A. Nah, di versi 23.3 ini saya akan mencoba untuk ngetes. Ini ada mapel, ada dua ya. Ini kebetulan saya pinjam data, jadi saya copy database dari salah satu MTS di Jogja. Ada tahfiz. Sini sudah dibuat di mapel umum. Ya, ini tahfiz. Kemudian ada bahasa Jawa. Ini juga. Ya, tapi kita akan coba membuat di mulok, di menu mulok menggunakan lokal, bukan di mapel umum. Nah, ini sudah dibuatkan kelas 7, kemudian kelas 8. Ini per mapelnya. Ini kalau kita klik di tulisan mata pelajaran berarti mengurutkan berdasarkan ascending atau descending dari mata pelajaran. Ini kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9, ini kelas 7, kelas 8 kurang 1 yang kelas 9. Kita tambahkan singkat 9, jurusannya non, namanya sama. Oke, kemudian kita coba memasukkan di data guru untuk bahasa Jawa. Ini contohnya saja, misalnya ini bahasa Jawa kelas 7. Ini muatan lokal, tapi kalau yang ini mata pelajaran umum, masuk dalam mata pelajaran umum. Oke, kita akan coba memasukkan nilai di sini, memasukkan nilai untuk yang muloknya. Saya lihat profilnya dulu, kita atur passwordnya karena saya nggak tahu ini passwordnya apa. Oke, saya coba lihat menggunakan browser karena ini saya menggunakan di PC yang sama. Kalau menggunakan PC yang sama, usahakan jangan menggunakan browser yang sama. Misalnya di sebelah sini, di tab sebelah sini, usahakan jangan. Tapi menggunakan, kalau mau Chrome berarti klik kanan. Ini agak atau bisa menggunakan browser lain. Saya tutup aja dulu semuanya. Saya coba masuk ke
akun guru. Oke. Nah, kalau yang biasa kita gunakan adalah 192.168.0.101 ya. Itu adalah IP dari dari komputer virtual. Tapi Anda juga bisa mengakses dengan menggunakan IP dari komputer fisik atau komputer induknya yang fisiknya ini, server fisiknya. Sebenarnya server aslinya kan yang ini, yang VirtualBox. Nah, misalnya saya menggunakan IP yang ada di sini. Kalau saya menggunakan internet, menggunakan WiFi, saya bisa menggunakan IP ini 192.168.116, tapi dengan syarat di sini di setting di bagian network adapter 2, ini NAT advance port forwarding. Nah, di sini Anda isikan ini adalah IP dari lokal VirtualBox. Ini 80 adalah HTTP atau web. Kemudian ini hostnya saya kosongkan, artinya sembarang host, sembarang IP dengan port 80. Artinya kalau port 80 itu tidak usah ditulis lagi. Misalnya 192 ini 192.168.116, kita coba 192.168.100.16 seperti itu, masuk. Kenapa? Karena ini menggunakan port 80. Ini saya titik 280 sama. Kalau Anda di sini menggunakan angka 1000, dulu saya sering menggunakan angka 1000 di sini, itu hanya untuk menghindari trouble saja. Atau bisa juga menggunakan nama komputer kita. Misalnya di sini mycom, Anda lihat biasanya kalau orang instalasi Windows itu biasanya my komputernya namanya panjang-panjang ya. Di sini ini komputer name. Nah, di sini komputer name siapa? Misalnya di sini Didik PC, Didik strip PC. Maka kita bisa menggunakan itu. Itu sama dengan memanggil IP localhost dari komputer fisik. Nah, misalnya Didik PC. Nah, itu juga bisa. Atau saya menggunakan localhost. Nah, ini localhost. Kalau localhost ini adalah IP adapter LAN atau adapter WiFi atau adapter internet yang ada di komputer fisik. Dalam hal ini dia mencari IP ini, IP internet ini 192.168.116. Ini localhost dari komputer saya. Atau saya menggunakan misalnya 192.168.0 berapa di adapter LAN, misalnya kita menggunakan adapter LAN yang di sini, itu juga sama saja sebenarnya, nggak masalah. Oke, nah di sini saya coba cek akun guru tadi. Ini kebetulan saya minta teman, jadi tidak tahu sudah masuk apa belum. Mata pelajaran misalnya ini mulok. Kalau ini kan bahasa Jawa tapi dalam kategori umum, ini bahasa Jawa dalam muatan lokal. Kita coba dulu nilainya sudah ada apa belum. Yang A. Nah, ini belum ada. Oke, kita akan coba kita import Excel, kemudian kita unduh template. Nah, ketika memasukkan nilai harian itu biasanya ada NISN yang huruf angkanya itu seperti dalam Excel itu tidak ini. Misalnya ini contohnya, kalau ada dapat huruf yang seperti ini. Sebentar, kalau ini teks, saya contohkan ada seperti ini.
Kalau ini sudah benar, nah ini misalnya saya general begini, ini unprotect dulu, klik kanan unprotect. Nah misalnya begini. Nah seperti ini. Apabila Anda mendapat NISN yang seperti ini harusnya dibaikin dulu. Caranya ini di blok saja semua kolomnya, atau di datanya saja ini di blok dulu ya. Klik kanan format cell, kemudian Anda ambil teks, bentuk teks, kemudian Anda oke. Nah nanti di sini ditekan F2 enter, F2 enter, F2 enter, terus sampai bentuk NISN-nya itu benar ya. Jadi karena NISN ini akan disesuaikan dengan NISN yang ada di database. Tetapi perlu diingat, jangan sekali-kali Bapak Ibu mengedit NISN atau NIS dari siswa yang sudah diimport. Kenapa? Nah ini sekalian aja kita bahas. Saya mencontohkan. Jadi jangan misalnya gini, Anda import data siswa. Ternyata siswa tersebut salah NIS atau NIS-nya salah. Langsung dari profil siswa Anda ganti, itu sebenarnya kurang tepat. Sebab apa? Begini, di dalam tabel siswa ini adalah tabel siswa, entity student. Ini adalah tabel siswa. Semua siswa masuk di sini. Semua jenjang akan masuk di sini apabila menggunakan beberapa jenjang. Nah, di sini misalnya contohnya satu. Ini Yugi Alif misalnya ini. Ini adalah NIS-nya yang ini. Ini saya besarkan. Ya. NIS yang ini. NISN yang ini. Ya kan? Kalau bisa saja kebesaran. Nah, kalau Anda mau menghapus mengedit lewat profil, ini profil siswa dari menu Proctor, Anda hapus Anda edit NISN kemudian simpan, bisa saja. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah di tabel-tabel yang ada di dalam database ini terkait dengan tabel-tabel lain. Contoh, di sini adalah data siswa, kemudian di sini ada data nilai siswa, itu beda lagi. Di sini ada data guru kelas, di mana ada siswanya. Nah, dia tidak akan menggunakan NISN atau NIS, tidak. Tapi yang dia gunakan di sini adalah student ID. Student ID itu di-create atau terbentuk ketika pertama kali Anda menginputkan siswa secara manual atau ketika Anda mengimpor data siswa pertama kali. Akan terbentuk. Contoh, kita lihat di sini. Student ID. Student ID ini adalah kode unik atau enscript dari NSM. Ini saya contohkan. NSM madrasah, kemudian NIS siswa, kemudian NSM, NPSN madrasah. Ini adalah unsur pembentuk dari student ID. Jadi jangan coba-coba menghapus NIS ini atau mengganti, bukan menghapus, mengganti. Misalnya salah NIS, Anda ganti. Sedangkan NISM itu boleh saja, asalkan benar-benar kita pastikan itu tidak terkait di tabel-tabel yang ini. Padahal ketika kita impor siswa yang digunakan adalah NISN, sedangkan ID-nya menggunakan NIS. Lalu bagaimana?
dia akan memasukkan data. Itu namanya relasi, menggunakan tabel relasi. Jadi penggabungan beberapa tabel kemudian akan dimasukkan, kemudian ini adalah penggabungan. Kemudian ini kan unsurnya seperti ini. Ya, ini kode khas. Jadi seperti ini. NSM ditambah langsung digabung sama NIS, ya kan? Kemudian digabung dengan NPSN. Ini unsur pembentuk dari enscript dari student ID. Nah, NISN yang Anda masukkan nanti begitu juga. NISN ini apakah NISN ditambah dengan dia akan mencari NISN ini dengan dikombinasikan dengan ini, yaitu dalam urusan coding lah. Artinya simpelnya, apabila NIS atau NISN itu keliru, sebaiknya Anda hapus saja dari daftar siswa, kemudian diimpor lagi khusus untuk siswa-siswa yang dihapus tadi. Singkatnya seperti itu. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang Anda mengimpor data nilai, ini sudah benar, tapi kok nilainya nggak masuk. Diimpor beberapa kali sampai berkali-kali juga tidak akan masuk. Karena apa? Nggak matching dengan ini. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab kedua itu adalah yang tadi yang ada tanda plus di sini, itu penyebab kedua. Penyebab ketiga, ketika kita impor data, impor nilai, di antara nama ini ada yang menggunakan tanda petik satu atas seperti ini. Nah, ini Nur Muhammad Syafi'i, ini ada tanda petiknya. Itu kita ganti dengan petik satu lain, yaitu petik yang di bawah tombol escape di sebelah kiri angka 1. Itu ada tanda petik di situ. Nah, kita menggunakan petik yang itu. Ya, karena petik 1 di dalam pemrograman Java, PHP atau menggunakan MySQL itu digunakan untuk mengupdate karakter. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada di dalam materi, kemudian nanti di PAT itu ada deskripsi, itu juga jangan sampai menggunakan tanda petik 1. Memang ketika impor siswa bisa menggunakan petik 1, masuk saja namanya, tetapi ketika impor nilai atau impor nilai harian, impor nilai PAT, nanti akan terjadi error. Oke, contohnya ini. Kemudian informasi untuk nilai harian. Ini adalah materi atau KD 1 ya. Misalnya Anda menggunakan 2 KD, berarti materi KD pertama apa, nilai penilaian hariannya berapa. Kemudian proyek, praktek dan portofolio ini adalah untuk penilaian keterampilan. Perlu dipahami dalam versi 23 pokok versi 23. Kalau 21 kan masih ada pembobotan dalam keterampilan. Tapi kalau khusus 23 ke atas, jadi gini, nilai pengetahuan itu diambil dari bobot RPH ditambah bobot PAT. Ya, berapa bobot RPH? Misalnya dalam penentuan KKM di bawahnya itu 60-40, 60 harian, 40 nilai PAT. Tapi kalau nilai harian ini ada 2, ini PH, ini PH, maka akan diambil rata-ratanya sebagai nilai PH akhir, nilai PH akhir, bukan total, nilai PH akhir. Jadi PH 1, PH 2, kalau ada PH 3, PH 4, PH 5, itu dirata-ratakan. Berapa nilai rata-ratanya? Itu merupakan adalah nilai RPH. Nilai RPH. Nah, berapa nilai RPH ini? Ya, nilai hasil dari rata-rata itu dikalikan 60%, itu adalah total nilai RPH. Itu RPH. Kemudian bobot PAT itu nanti diambil dari impor nilai akhir. Misalnya dapat 80, berarti 80 kali 40%. Nah, total itu
dijumlahkan antara total RPH dengan total PAT itu menghasilkan total nilai pengetahuan. Nah, ketika Anda sinkron nilai akhir, itu nanti akan ditotal berapakah total pengetahuan, nilai pengetahuan. Sedangkan untuk nilai keterampilan itu diambil dari ini proyek, praktek, portofolio harian saja, nilai harian dari keterampilan. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan 1 KD, contoh misalnya di sini 80, berapa nilai keterampilan total? Ya 80. Kalau misalnya Anda menggunakan 2, dalam ini 1 KD ya, Anda menggunakan 80 sama 75, berapa total nilai keterampilan? Ya ini rata-rata dari ini, rata-rata dari 2. Makanya kalau Anda menggunakan nilai 1 proyek saja ini, maka yang ini dikosongkan saja, nggak usah diisi, supaya di average 3 ini, average-nya adalah 80 saja, dari 1 proyek saja. Jadi dari 1 unsur. Kalau Anda mengisikan di sini 0, saya takutnya ini akan menjadi dibagi 2. Kita contoh aja misalnya average di sini. Kalau benar sih nggak apa-apa, tapi mending nggak usah di. Nah, ini kan jadi 40 karena ada nilainya. Coba kalau begini, kan 80. Oke. Jadi kalau Anda hanya menggunakan nilai praktek saja dalam bahasa ini, kebetulan bahasa Jawa, Anda hanya menggunakan nilai praktek saja, maka disinilah isikan nilai prakteknya. Kalau seandainya 2 KD, maka prakteknya di sini 85, seperti itu. Sehingga nanti akan dirata-ratakan 85 yang ini dengan 85 yang KD2, ini diambil rata-ratanya. Seperti itu. Tapi kalau Anda isi, Anda maksudnya cuma praktek saja, tapi portofolionya sama proyeknya dinolkan. Ini akan dibagi 3 nanti. Sehingga nilai total keterampilan 85 dibagi 3. Itu jangan sampai salah. Ya. Dan nanti di impor nilai akhir PAT itu tidak usah diisikan lagi untuk proyek, praktek, dan portofolionya karena nggak dipakai, tidak dipakai. Jadi seperti itu. Ini saya contohkan. Misalnya materinya ini tentang tembang. Ini misalnya, ini sebenarnya diisikan boleh, tidak juga tidak masalah. Karena nanti dalam deskripsi itu yang dipakai adalah deskripsi yang ada di nilai akhir. Misalnya tentang tembang, maka nanti di akhirnya nanti adalah misalnya dapat A, berarti sangat baik dalam tembang, misalnya gitu. Keterampilannya mungkin sangat terampil di dalam tembang. Nah, tapi ini kan bisa diedit lagi sebenarnya. Kalau mau dimasukin silakan, ini enggak juga enggak apa-apa. Ini untuk yang saya contohkan menggunakan 1, kemudian ini saya ini kayaknya 75 ya. KKM-nya. Ini misalnya 75, ini 85, biar lebih cepat. Ini saya tambahkan 3. Oke. Yang ini saya kurangi 5. Jadi seperti itu. Kemudian biar enak, yang ini saya kurangi sama 6 biar cepat. Ini 65, 77. Ini berarti nggak lulus yang ini, yang 71. Misalnya ini saya tambahkan dengan 4. Oke, kemudian yang ini saya kurangi sama 7. Ini contohnya saja. Oke, 74. Kemudian ini saya tambah dengan 5. Ini cuma contoh saja. Kemudian ini 75, 8
86 79 88 92. Nah, misalnya contohnya gini. Ini kita contohkan saja. Kemudian saya menggunakan satu nilai praktek misalnya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa nilai keterampilan dari siswa ini adalah nanti 75, 85, 70. Tapi kalau di sini Anda menggunakan dua, misalnya di sini Anda menggunakan proyek lagi, maka akan dirata-ratakan. Jadi praktek yang ini dengan ditambah dengan praktek yang di KD2 itu akan dirata-ratakan. Sudah bisa dipastikan bahwa nilai keterampilan siswa itu adalah sekian. Jadi untuk khusus nilai keterampilan itu menggunakan nilai dari impor nilai harian atau yang di sini. Yang di sini ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ini diingat lagi, yang ini yang saya kuningkan ini, proyek praktek portofolio, kalau Anda hanya menggunakan dua unsur, maka isikanlah dua unsur ini. Ya. Supaya apa? Dirata-ratakan hanya dua unsur, jangan sampai dinolkan. Kalau Anda tambah 0, dianggap ada nilainya. Seperti itu. Kemudian klik kanan, kalau ada unprotect di sini kita unprotect, ya, kemudian kita simpan. Ini contohnya. Oke, kita coba mengimpor, browse. Ini nilai bahasa Jawa. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu. Nah, tunggu sebentar. Oke, di sini kita ambil misalnya 50, kan enggak mungkin siswanya satu kelas 50, supaya tampil semua. Ini masuk dulu ini, tembang 75, semuanya ini masuk. Nah, ini apa? Ini berarti ada sama dengan tadi. Ini mestinya tadi di value, di copy value, copy paste value, copy, kemudian klik kanan, paste spesial, tekan V, value, supaya tidak ada rumus. Kemudian kita simpan, tutup, kita impor ulang. Simpan. Oke, kita lihat. Sini sudah masuk semua. Belum keluar. Nah, oke. Oke, ini sudah masuk. Nah, setelah ini usahakan setelah Anda lihat ini semua nilai masuk semua, semua siswa. Ya, jadi harus jangan buru-buru. Kita lihat nilai ini masuk semua siswa sudah masuk. Oke, kemudian usahakan Anda rekap dulu. Rekap sekali. Setelah Anda rekap, di bawahnya kan sudah tidak ada simpan. Nah, ini kita back dulu dari browser ini, di kiri atas ini. Back satu kali supaya dia kembali. Kemudian Anda ke bawah. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita tes masuk ke input nilai akhir. Tadi kelas 7. Nah, di sini ini yang pertama. Kita lihat ini nanti masuk, ya kan? Cuman kadang-kadang nanti ketika nilai PAT dia akan 0, kita harus ulangin lagi. Nggak masalah. Atau Anda balik prosesnya dari PAT dulu baru RPH, itu nggak masalah. Nah, ini predikat-predikat di sini diabaikan dulu sementara. Ya. Oke. Ini, ya. Saya impor Excel. Saya ambil template-nya.
Ini kita break dulu sebentar. Oke, untuk nilai akhir ini saya ngelihat di sini. Nah, ini saya unduh templatenya. Nah, pada penilaian akhir nama NISN ini sudah oke, atau kita bisa menggunakan dari template harian. Misalnya nama ini tidak urut, ya silakan Anda urutkan dulu, nggak masalah. Contohnya ini saya blok semuanya data, blok semua data, saya urutkan dulu, kan? Sebenarnya kalau ini kan belum ada nilai, karena belum ada nilai, ini saja yang saya urutkan. Kolom pertama dan kolom kedua saya sort, ini yang tanda panah kecil ya, saya kolom custom sort. Oh, ini klik kanan, unprotect dulu, kemudian custom sort. Kemudian karena ini saya blok hanya data, tidak ada judul kolom, ini saya buang centangan, kemudian sort berdasarkan nama saja misalnya. Oke, ini sudah. Nah, ini kemarin kami ada menyediakan ini link untuk predikat deskripsi. Jadi tabel bantuan untuk mengisi deskripsi. Misalnya ini contohnya yang kita download di link. Bobot ini di sini menggunakan berapa ya? Sebentar, saya lihat bobotnya dulu. Bobot untuk ini belum saya masukkan ya, bahasa Jawa. Misalnya 60, 40. Jadi ini tadi kelupaan, HKM-nya 75, kemudian beban mengajar 60-40 ya. Untuk itu di sini saya isikan dulu 60, kemudian 40. Oke, saya kopikan datanya dulu. Ini saya blok nama sama namanya saja boleh, tapi sudah diurutkan. Copy di sini, klik kanan di pertama, klik kanan, pas spesial, tekan V, value, atau yang di sini ada tulisan value di sini. Nah, ini jadi kita hanya ngambil nilai. NISN ini kita buang saja, nggak masuk. Kemudian kan ada nilai. Sebenarnya setiap guru itu mestinya sudah membuat ini, sebentar, dokumen download nilai bahasa Jawa. Nah, ini saya urutkan dulu tadi yang ini karena sudah ada datanya. Custom sort, saya sort berdasarkan kolom B. Nah, ini saya ambil nilai PH, ini nilai harian, saya copy dari data pertama ya, paling atas, saya blok, copy ke paling atas. Ini saya hapus dulu aja biar enggak, ini saya hapus. Nilai harian saya copy, kemudian klik di pertama kanan, klik kanan, pas spesial, kemudian saya copy praktek karena cuman hanya praktek saja. Oke, copy praktek, klik kanan, pas spesial. Ini KD nya, nah, ini RPH nya udah langsung masuk. Kemudian PAT nya, PAT, nah, misalnya nilai PAT itu kita anggap aja sama aja ya, sama ini misalkan.
misalnya ini, misalnya di PAT-nya ini sama, ya, maka nanti ini sama aja dengan di nilai akhir. PAT-nya ini juga berarti sama, pas spesial. Oke. Nah, ini nggak usah diisi yang ini karena nggak dipakai. Nah, sekarang kita mengisikan deskripsinya. Ini ada deskripsi. Nah, kalau misalnya Anda mau membuat, ini kan C itu berarti kan memiliki kemampuan yang cukup, misalnya kayak begitu. Nah, terserah Anda maunya bagaimana di sini. Nah, contohnya ada di kode. Ini KKM kan 75. KKM 75 kita sesuaikan dulu, biar nggak salah ininya, pembobotan. Kita ambil batas bawah. Kalau A itu 91, batas bawahnya. Kemudian B itu 83, C itu 75. Oke, seperti ini. Nah, misalnya di di deskripsi pengetahuan ini kan nanti isinya seperti ini. Memiliki, ini kan ada, saya tuliskan memiliki kemampuan yang apa? Yang sangat baik. Nah, gini. Kemudian dalam, misalnya dalam tembang Jawa, misalnya kayak begitu. Ini dikopikan saja. Berarti nanti anak-anak yang masuk dalam sini, nanti kalau dia dapat C, memiliki kemampuan yang cukup dalam tembang Jawa, misalnya. Ini contoh contoh deskripsi. Kemudian B memiliki kemampuan yang baik. Kemudian A memiliki kemampuan yang sangat baik. Nah, ini contohnya dalam deskripsi pengetahuan. Kemudian dalam keterampilan, kalau mau sama, ya ini tinggal di copy saja. Nah, misalnya ini sama, yang dalam tembang Jawanya sama, tapi di sini mungkin sangat terampil cukup. Kalau D ini mungkin perlu peningkatan, ya kan? Perlu peningkatan. Kemudian ini juga mungkin perlu peningkatan. Jadi kita cek nanti di sini kesesuaiannya. Kalau misalnya ada yang dapat D, memiliki kemampuan yang perlu peningkatan. Nah, mungkin kalau D mungkin nggak usah memiliki kemampuan. Anda bisa ganti di sini. Ini diganti, ya. Silakan diganti. Kalau misalnya rumus ini misalnya kalau D mungkin apa, silakan disesuaikan lagi. Nah, gini. Nah, ini cukup terampil, sangat terampil. Ini contoh saja. Kemudian ini kita bisa kopikan di template. Klik kanan, copy, kita masuk ke nilai akhir. Nah, di sini kita kopikan, klik kanan, pas spesial value. Kemudian sini keterampilan dari yang hal pertama, kopikan ke data yang paling bawah, klik kanan, copy, kemudian kita masuk ke nilai akhir di ini kemampuan, klik kanan, pas spesial value. Ini saya simpan, misalnya di workbook, save. Nah, ini saya coba impor lagi. Biasanya kalau di Mulok itu kadang harus 2 kali. Jadi ketika nilai akhir itu nanti nilai harian akan kosong. Ya, bisa diakalin dengan impor dulu nilai akhir. Impor dulu nilai akhir, nggak masalah. Oke, ini nilai akhir. Oke, saya simpan. Nggak usah disinkron dulu.
Karena fungsi dari sinkron nilai akhir ini, nah ini, fungsi dari sinkron nilai akhir ini adalah untuk mentotal nilai akhir di sini di pengetahuan dan memberikan predikat. Itu fungsi dari sinkron nilai akhir. Nah, ini kita lihat adakah yang 0 di sini? Oke, ini masuk semua. Coba kalau ada yang 0 di PAT-nya, kalau seandainya Anda di sini RPH-nya 0, maka impor ulang yang PAT. Nah, ini kan memiliki kemampuan yang cukup, berarti ini kan 75. Ini bisa dipastikan 75. Kemudian kita lihat adakah yang 0? Ini tidak ada. Oke. Nah, ini sudah oke. Baru kalau memang sudah RPH dan PAT-nya masuk, nilai akhir ini masuk, baru kita sinkron. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. Nah, nanti kalau A memiliki kemampuan yang sangat baik, kemudian B memiliki kemampuan yang baik. Ini cuma contoh. Kalau C mungkin memiliki kemampuan yang cukup baik. Nah, mungkin seperti itulah, ini contohnya. Nah, ini dalam kita memasukkan nilai, ini hanya mencoba di nilai mulok dalam tabel mulok. Berarti nanti di sini portal login MTS ini misalnya, nah ini Anda bisa menghapus mata pelajaran yang mulok yang pernah kita delete yang pernah kita masukkan di mapel umum, seperti contohnya bahasa Jawa. Nah, ini nanti Anda bisa hapus. Meskipun menghapus di sini itu tidak menghapus nilai yang sudah pernah dimasukkan. Tapi nggak tampil di rapot sih, enggak. Ya, cuman agak sedikit risih memang. Contohnya di sini. Kalau kita lihat, ini madrasah. Nilai-nilai yang sudah masuk di siswa ini akan direkam di sini. Kalau mapel umum ini ada di KKM-nya masuk di subject value, entity subject value. Ya, entity subject value ini akan masuk di sini. Ini KKM-nya yang sudah masuk, mulok-mulok yang mapel-mapel umum yang sudah masuk. Termasuk mapel mulok yang ada di mapel umum. Ini ada banyak di sini. Ini adalah KKM per mapel. Ini adalah KKM per mapel. Kemudian yang student subject value ini adalah nilai siswa. Maka itu nanti kita lihat apabila Anda pernah mengedit NIS, ini biasanya ada 0 di sini nanti. Biasanya ada 0. Artinya tidak matching datanya. Oke, tunggu dulu, ini agak lama. Jadi yang jelas di sini entity student subject value itu adalah nilai siswa yang sudah pernah diinputkan. Termasuk kalau Anda misalnya menghapus mapel yang sudah pernah dimasukin datanya, ini tidak ikut terhapus. Itu ya sebenarnya kesalahan dari pengkodean dari ARD. Mestinya ketika membuat mapel, memasukkan KKM di mapel, kemudian di daftar nilai siswa sesuai dengan mapel. Kalau menghapus itu mestinya dari belakang. Dicek dulu nilai dari mapel itu, ini kan ada
ada namanya subject value. Subject value ID ini itu didapat dari KKM sini, mapel. Ini menandakan mapelnya. Nah, ini sebenarnya urusan dari ID, tapi udahlah di sini numpuk, nggak apa-apalah daripada kepanjangan ya. Ini subject value tadi, yang ini subject value ini menandakan dari kategorinya. Nah, kategori subjek ID ini adalah mapelnya. Jadi mapelnya dihapus, ini nggak kehapus gitu. Ini nggak kehapus. Yang jadi masalah ketika besok misalnya kita mau memasukkan mapel yang sama di umum, pasti sudah ada KKM-nya. Itu masalahnya gitu. Tapi udahlah, ini biar nggak kepanjangan. Yang penting ini bagaimana Anda bisa menginputkan nilai-nilai mulok di sini. Untuk versi 23 ini sebenarnya ada yang berhasil, ada yang tidak, saya tidak tahu. Mungkin karena ada update dari 21 ke 23, 23 ke 231, 231 ke sekian. Apa itu harus bertahap atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas nanti saya akan mencoba mengupload ini versi 233 ini. Semoga tidak ada masalah bagi teman-teman. Sebenarnya untuk mengambil database-nya sih nggak terlalu sulit. Untuk misalnya ada VDI lain, kita ngambil database-nya untuk dimasukkan ke VDI yang sudah ada akses database-nya. Kenapa dari awal saya men-share VDI yang ada akses database, ada akses login pusat? Itu yang masalahnya ya ini, karena ARD ini masih belum fix, sehingga kadang kita harus sedikit mempush ya, melakukan sedikit utak-atik lah. Tapi kalau untuk kebaikan aja, insya Allah nggak masalah. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah dalam tabel kurikulum ini kenapa kemarin predikat itu ngaco semua. Itu karena nilai di sini yang nggak pas. Mestinya ARD itu predikat diambil dari KKM dari mapel yang ada di sini, entity subject value ini. Kalau mapel umum mestinya ngambilnya dari sini, bukan ngambil dari KKM rata-rata. Kalau untuk predikat siswa ini kan ada nih, ada minimum, kita lihat subject value. Nah, ini ada praktek berapa, ya kan, portofolio berapa, kemudian ada ini, standar minimal. Nah, ini total skill, kemudian ini ada ABC-nya, ini kan untuk predikat-predikatnya. Kemudian kalau mulok itu nanti ada di student local subject value, itu nanti ada predikatnya. Contohnya ini hanya untuk pemahaman saja. Ini nilai harian, kemudian ini nilai harian skill, nah, ini knowledge-nya, kemudian ini predikatnya. Nah, ini ada data nilai terkecil, nilai terendah, predikat. Saya pernah melihat di sini student data ya, entity student data. Ini coba kita lihat student data, ini isinya apa ya? Oh bukan, student report. Saya pernah melihat datanya itu untuk yang mulok. Jadi di situ ada KKM yang dimasukin di situ. Local student, daily, final, praktis. Lupa ingat. Tapi kalau yang ini masih ingat ini.
student subject value ini adalah nilai dari siswa, entity subject value itu adalah nilai KKM dari mapel. Jadi seperti itu. Saya kira nggak ada masalah di untuk mulok dalam versi 2.3.3 ini agak lumayan. Tetapi ada beberapa percobaan kemarin yang saya menggunakan VDI lain, saya update itu ngaco nilainya. Misalnya membuat kelas 7 mapel mulok A, saya buat. Mapel mulok B, saya buat. Kemudian mapel mulok A saya masukkan datanya, mapel mulok B saya masukkan datanya, belum masukin datanya keluar mapel mulok A. Kalau ini kayaknya sudah oke. Kelas 7 ya, kelas 7. Kita coba lagi enggak ya di ini kelas 7 input nilai harian. Tapi yang kelas 7B ya. Ini ada kelas 7, cuman nanti coba lihat. Jangan-jangan kalau yang sebelumnya saya klik di sini sudah terisi nilainya. Di sini sudah terisi. Atau ini sudah oke kelihatannya. Kemudian untuk kita lihat rapot. Kalau rapot itu di rombel ya. Rombelnya siapa? Kelas 7A. Ini misalnya. Kita lihat guru, kita login. Kita cek, lihat profil. Kita lihat NUPTK, kita simpan. Kemudian di sini kita login untuk melihat bentuk rapotnya. Kalau untuk rapot yang acak-acakan itu sudah saya bahas, ada di channel YouTube perihal memperbaiki rapot yang error. Coba kita lihat rapot. Ini kan harus di input catatan, kayaknya sudah pernah di input catatan. Nah, ini kita cetak rapot. Nah, ini belum berarti ya. Cetak rapot, kita escape saja, lari ke sini. Nah, ini bahasa Jawa ini sudah masuk tadi. Tinggal tahfiz ini kan belum kita masukkan. Seperti itu. Ini sudah predikannya sudah masuk. Ini juga karena nilainya belum masuk. Memang karena belum. Oke, itu. Nah, sampai di sini tutorial perihal memasukkan nilai mapel mulok untuk versi 2.3.3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.